Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal untuk yang baru saja menonton video kami. Buat ayah bunda yang mungkin baru mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung di subscribe ya. Siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Mengajarkan kontrol emosi pada remaja dalam mengatasi perubahan dalam diri anak, belajar mengelola emosi sejak dini. Dalam masa tumbuh kembangnya, anak akan mengalami berbagai situasi dan pengalaman baru. Pengalaman ini akan berpengaruh terhadap emosi mereka. Anak tidak akan tahu bagaimana merespons sebuah hal dengan benar jika tidak diajarkan. Respon emosi anak terhadap sesuatu dari sedih sampai marah yang berlebihan bahkan stres. Reaksi tersebut mungkin saja akan sering anak lakukan jika dirinya tidak diajarkan mengelola emosi. Jadi mengajarkan anak mengelola emosi itu penting pak? Ya jelas, jangan meremehkan perkembangan emosi anak hanya karena mereka masih kecil. Emosi anak yang diremehkan bahkan dianggap tidak penting dapat menyebabkan efek psikologis yang berbahaya pada perkembangan anak. Jika hal ini terjadi dan tidak diatasi, maka dapat memberkas dan berakibat tindakannya pada masa mendatang. Perilaku tidak baik yang dilakukan anak semasa pertambahan usianya tidak hanya timbul secara mendadak, melainkan sebagian perilaku tersebut masih berkaitan dengan masa lalunya dan efek psikologis yang dialaminya saat masih kecil. Dan seringkali orang tua tidak ingin memahami permasalahan tersebut sehingga semua dikembalikan kepada anaknya. Ketidakpedulian dan tidak mengarahkan anak belajar mengelola emosi dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi perkembangan perilaku anak dalam berbagai bentuk. Misalnya, seperti sering berkelahi, melakukan pembulian, mudah terpancing emosi, marah tak terkendali, dan lain sebagainya. Supaya hal-hal tersebut tidak terjadi pada anak, maka penting untuk mengajarkan anak mengelola emosinya. Anak yang diajarkan mengelola emosi akan membuat perkembangan psikologisnya lebih stabil dan dapat terkontrol. Lalu, bagaimana ya cara mengajarkan anak mengelola emosi? Setelah mengetahui pentingnya anak belajar mengelola emosi, lalu bagaimana orang tua mengajarkannya? Mari kita simak beberapa cara yang dapat orang tua lakukan untuk mengajarkan anak mengelola emosinya. Yang pertama, ajarkan anak cara menenangkan diri. Jika anak marah masih dalam batas wajar, maka jangan menegurnya. Biarkan anak untuk istirahat dan berikan waktu untuk meredakan amarahnya. Jika sudah merasa lebih tenang, bawa anak menjauh dari hal yang membuatnya marah dan berikan ucapan yang dapat membuatnya lebih tenang. Namun, jika anak malah bereaksi lebih agresif, maka Anda harus menghentikannya segera. Buat anak duduk selama 1-2 menit untuk mendinginkan pikirannya. Ajak dia untuk mengatur nafas. Lalu bicarakan dengan baik-baik solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat anak marah. Yang kedua, ajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan. Anak yang tidak diajarkan mengungkapkan perasaan akan cenderung sering berteriak, memukul, menendang, dan menjerit ketika marah. Mereka melakukannya karena tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan kemarahannya secara verbal. Ajarkan kata-kata emosi yang berbeda yang sesuai dengan suasana hatinya dan cukup baik untuk memberitahu bahwa mereka sedang merasakan emosi tersebut. Contohnya seperti kata-kata untuk perasaan bahagia, takut, marah, kesal, gugup, dan lain sebagainya. Yang keempat, berikan contoh yang baik. Perilaku orang tua adalah hal yang paling mudah dicontoh oleh anak. Oleh karena itu, jika ingin anak dapat mengelola emosinya, maka orang tua pun harus memperlihatkan bahwa dirinya dapat mengelola emosi dengan baik. Jangan mudah marah atau berteriak penuh amarah, tapi ungkapkan perasaan dengan bijak. Apa yang diajarkan kepada anak harus dilakukan juga oleh orang tua. Bila anak diajarkan mengelola emosi, tetapi Anda sendiri tidak dapat mencontohkannya, maka akan sulit bagi anak untuk menerapkannya.
Kini, ayah dan bunda sudah tahu pentingnya anak belajar dan mengelola emosi dan bagaimana cara untuk mengajarkannya. Inilah saatnya untuk mempraktekannya agar anak mengalami proses perkembangan yang terbaik baginya. Sampai jumpa di video berikutnya.